Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Puja Basuki selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan pramuka, juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi semapur. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya dan juga diri saya, Fati Putri Larasati, dan anggota saya Mbak Restu Ajeng Saramukti, Mas Imam Anas, dan Mbak Syafiatul Lailiah. Yang pada kesempatan kali ini Mas Imam Anas belum bisa hadir atau belum bisa ikut presentasi dikarenakan sakit. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Restu Ajeng Saramukti. Saya akan menyampaikan pengertian simapur. Simapur adalah metode untuk mengirim sinyal atau pesan dengan menggunakan alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai informasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Manfaat simapur. Simapur bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Metode ini merupakan salah satu materi yang diberikan dan wajib dilakukan oleh seluruh anggota kegiatan pramuka. Tujuannya adalah agar anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Meskipun sedang berkemah di tempat yang stasional seperti di gunung atau di desa terpencil, simapur juga sering digunakan untuk kepentingan komunikasi militer. Sama hanya seperti di pramuka, di dunia militer, metode ini juga menjadi pilihan komunikasi jarak jauh ketika para tentara sedang berada di tempat yang susah sinyal. Sejarah simapur. Simapur diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta asal Prancis bernama Claude Cap pada tahun 1790. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer, agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada saat itu, simapur tidak menggunakan bendera seperti saat ini, tetapi menggunakan kayu berukuran besar yang bentuknya menyerupai semen. Kayu ini kemudian dipasang di atas menara-menara tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-160 km antar satu menara dengan menara lainnya. Pada setiap menara, ditempatkan satu signaler sebagai operator, serta teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan signaler lain dari jarak jauh. Pada abad ke-19, metode ini diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Dari sinilah penggunaan bendera simapur mulai diterapkan. Untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu super besar, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu bendera. Ketika Perang Dunia I terjadi, simapur masih sering digunakan meskipun teknologi telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon atau radio memiliki kemungkinan untuk dilacak oleh musuh, sedangkan simapur tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah simapur masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Syafiatul Lailiah. Baik, selanjutnya adalah bendera semapur. Bendera semapur memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 cm x 45 cm. Sedangkan panjang tongkat untuk memasang bendera semapur adalah 55 cm. Bendera semapur umumnya berwarna merah dan kuning. Warna merah dan kuning digunakan karena kedua warna ini cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang jauh sekalipun. Pada dua ujung bendera terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu. Selanjutnya yaitu gerakan semapur. Gerakan semapur terdiri dari 30 formasi yang masing-masing melambangkan huruf, angka, atau isyarat tertentu. Cara cepat belajar gerakan semapur adalah dengan mengetahui prinsip arah putaran jarum jam. Gerakan semapur bergeser perlahan-lahan sesuai arah putaran jarum jam apabila dilihat dari sisi penerima pesan. Cara mudah menghafalkan gerakan semapur adalah dengan membayangkan kalau kita sebagai pengirim pesan adalah sebuah jarum jam yang bergerak mengikuti arah putaran jarum jam. Berikut adalah gambar gerakan isyarat semapur. Terdiri dari abjad dan angka. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya lingkaran angka semapur. Selanjutnya adalah lingkaran angka semapur.
Lingkaran angka semapur adalah salah satu metode tercepat untuk belajar semapur. Posisi tangan dan bendera disusun dalam 8 titik di sekeliling tubuh. Angka menunjukkan posisi bendera. Isyarat semapur per hurufnya dibentuk dari posisi 2 tangan atau bendera sesuai dengan 7 kunci. Masing-masing kunci ditandai dan dinamai sesuai posisi tangan dan bendera. Posisi bendera di angka 2 dan 3. Itu berarti mengisyaratkan alfabet O. Untuk ketentuan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Oci. Silakan Mbak Oci. Prosedur mengirim atau menerima semapur. Sebagai pengirim, memanggil atau meminta perhatian penerima dengan isyarat PE, strip PE, strip PE, dan seterusnya, atau yang mudah dan sering dipakai UR, strip UR, dan seterusnya. Tanda hubung strip dengan isyarat interval. Penerima menjawab siap dengan kode K, apabila belum siap kirim, tunggu dengan kode I. Sebagai pengirim, jika sudah dijawab K atau siap, segera kirim berita kata demi kata ditutup dengan isyarat spasi atau interval. Apabila selesai pengiriman kata tidak dijawab dengan C atau A, maka diulangi kata terakhir. Sebagai penerima, mengirim isyarat C atau A apabila mengerti untuk setiap kata. Pengirim, ketika diminta berpindah tempat oleh penerima, maka berpindahlah tempat yang sekiranya lebih mudah dipandang oleh penerima. Sebagai pengirim untuk bergeser tempat, silangkan bendera di atas kepala. Sebagai pengirim, untuk memulai mengirim karakter angka numerik, didahului isyarat angka numerik dengan kode 45. Kemudian kirim angka atau nomor, dan setelah selesai tutup dengan isyarat huruf atau alfabet, 47 atau V. Untuk kembali ke pengiriman karakter huruf. Apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman isyarat, kirim tanda salah atau pembatalan atau anulir dengan kode 37. Kemudian ulangi kata terakhir. Sebagai penerima, mengulangi setiap angka yang dikirim sebagai tanda mengerti. Sebagai pengirim, apabila pesan atau berita telah selesai, maka kirimkan isyarat AR, strip AR, strip A, dan seterusnya. Sebagai penerima menjawab dengan R atau sama dengan berita telah diterima dan dimengerti. Selanjutnya, tempat dan sikap saat mengirim berita dengan semapur. 1. Pilihlah tempat dengan latar belakang yang kontras dengan warna bendera yang digunakan. 2. Hindarkan arah sinar matahari yang menyilaukan penerima atau pengirim. 3. Sikap badan adalah berdiri tegak. Pada saat tidak mengirim isyarat, bendera disilangkan di depan kaki. 4. Cara memegang tongkat bendera adalah tongkat dipegang dengan tangan dengan posisi jari telunjuk lurus tongkat atau tidak ikut menggenggam tongkat. Ini untuk menjaga agar posisi tongkat segaris lurus dengan tangan kita. 5. Selama mengirim isyarat tangan dan lengan dijaga tetap lurus dengan tongkat bendera. Gerakan bertumpu pada sendi peluru di bahu. 7. Kirimkan isyarat dengan mantap dan jangan ragu-ragu. Hindarkan gerakan yang tidak perlu dan membingungkan. Apabila isyarat yang hendak dikirim lupa, tetaplah berhenti pada huruf terakhir, pikirkan hingga teringat kembali dan baru lakukanlah gerakan. 7. Usahakan bendera tidak terlipat pada tongkatnya. 8. Pengiriman pesan dilakukan huruf demi huruf dan tidak perlu kembali ke sikap sempurna. Setelah satu kata terkirim, baru ditutup dengan sikap sempurna atau interval. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang mau menambahkan atau ingin bertanya, kami persilahkan untuk memberikan komentar. Terima kasih.